Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, apa kabar? Semoga sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan saya terkait membangun komunikasi antara orang tua dengan anak dan anak dengan orang tua. Pada kesempatan yang lalu saya berbicara tentang kewajiban orang tua dalam membangun komunikasi kepada anaknya. Sekarang saya ingin berbicara tentang kewajiban anak dalam membangun komunikasi dengan orang tuanya. Orang tua merupakan sebab keberadaan anak. Walaupun sebab yang utama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta dan pencipta semua yang ada. Tetapi orang tua merupakan sebab perantara. Tanpa orang tua, anak tidak mungkin ada. Yang kedua, kasih sayang orang tua kepada anaknya melebihi apapun. Orang tua rela mengorbankan semua yang dimilikinya demi anaknya. Orang tua berjuang mati-matian sejak mulai anak itu dikandung selama 9 bulan, kemudian melahirkan dan membesarkan anak dari kecil sampai dewasa. Semuanya dia berikan tanpa pamrih. Pengorbanan orang tua juga luar biasa. Karena itu merupakan hal yang sangat logis jika seorang anak itu diwajibkan untuk taat kepada kedua orang tuanya. Jadi kewajiban anak terhadap orang tuanya dan hak orang tua yang harus dimiliki dari anaknya adalah hendaknya, yang pertama adalah hendaknya ditaati. Jadi anak harus taat terhadap apapun yang diinginkan orang tua, kecuali jika orang tua itu menyuruh anak untuk mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hanya satu yang tidak boleh kita mentaati orang tua, yaitu ketika orang tua menyuruh kita mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, kita harus taat kepada orang tua. Kita harus berbuat baik kepada orang tua. Apapun, siapapun dia, kapanpun dan dimanapun, kita harus tetap berbuat baik kepada orang tua kita. Tanpa melihat agama, ras, yang jelas dia adalah orang tua kita, maka kita harus berbuat baik kepadanya. Yang kedua, orang tua berhak untuk mendapatkan perkataan-perkataan yang baik. Fala taqul lahuma uffin. Jangan berkata kepada kedua orang tua dengan kata-kata cih, ah. Mengatakan ah saja tidak boleh, apalagi berkata yang lain. Wala tanharhuma, jangan membentak. Jadi ah saja tidak boleh, apalagi membentak, apalagi mengejek, apalagi mencaci maki, apalagi mengatakan hal-hal yang kurang wajar. Wa qul lahuma qaulan karima, dan katakan kepada mereka dengan ucapan-ucapan yang mulia, ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang sopan. Seorang anak tidak seyogianya, tidak semestinya berkata kepada orang tuanya seperti berkata kepada temannya, karena dia orang tuanya. Jadi harus mengucapkan kata-kata yang baik, mengucapkan kata-kata yang sopan. Jangan sampai ada kata-kata yang menyakiti hati orang tua. Nah ini hak yang kedua adalah mendapatkan perkataan yang baik. Dan yang ketiga adalah mendapatkan keridhaan. Jadi harus seorang anak berusaha untuk mendapatkan ridho orang tuanya. Bagaimana caranya? Terserah. Jangan sampai membuat orang tuanya marah, orang tuanya tidak ridho, orang tuanya tidak ikhlas, orang tuanya sakit hati. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena keridhaan orang tua adalah sumber keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridhollah fi ridhol walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah adalah keridhaan orang tua, dan murka Allah adalah murka orang tua.
Jadi kalau kita beribadah, kita bekerja, kita beraktivitas ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, syarat utama keridhaan Allah adalah keridhaan orang tua. Karena itu jangan sampai ada hal-hal yang menjadikan orang tua kita tidak ridho, orang tua kita sakit hati, orang tua kita marah pada kita. Ada sebuah cerita di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Nabi yang bernama Alqamah, ketika hendak menjemput ajalnya, ketika hendak meninggal, dia merasa kesulitan, tidak bisa mati. Kenapa? Karena orang tuanya tidak ridho kepadanya. Sampai orang tuanya didatangkan, tetap orang tuanya tidak ridho. Sampai Rasulullah mengancam untuk membakar dan lain sebagainya, baru orang tuanya ridho, rela terhadap anaknya, dan akhirnya Rasulullah berdoa dan Alqamah akhirnya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala meninggalnya. Ini salah satu bukti bahwa keridhaan orang tua adalah pangkal dari semua kesuksesan, pangkal keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang anak ingin mendapatkan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat, maka syaratnya adalah bagaimana mendapatkan keridhaan dari orang tuanya terlebih dahulu. Jika kita ingin sukses dunia apalagi di akhirat, sukses bekerja, sukses sekolah, sukses kuliah, sukses studi, maka syaratnya adalah bagaimana caranya mendapatkan keridhaan dari orang tuanya terlebih dahulu. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.